Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 42 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat janji Tuhan akan datangnya Mesias telah digenapi. Tuhan Allah Bapa kita, Sang Pencipta dan Pemelihara, serta Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat-Nya ini, adalah Dia yang sungguh sangat mengasihi kita umat-Nya, dengan selalu mengingatkan melalui nubuatan yang disampaikannya melalui para nabi, memakai mereka untuk menubuatkan akan datangnya Sang Juru Selamat umat manusia, dengan tujuan supaya umat manusia jangan kehilangan pengharapan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal, sesuai dengan yang dijanjikannya dan yang dianugerahkannya kepada umat yang dikasihi dan yang disayanginya ini. Nubuat Tuhan telah digenapi, direalisasikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adalah merupakan wujud nyata dari janji Tuhan dari sejak perjanjian lama dan digenapi di masa perjanjian baru oleh Tuhan Allah Bapa kita itu. Di masa perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan Allah Bapa kita ini adalah berupa ajaran dan sekaligus ajakan kepada kita umat milik-Nya ini, untuk mau memperlakukan hidup bahwa sebagaimana yang sudah ditegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berbahagialah kita umat manusia yang mau hidup di dalam masa perjanjian baru ini, tentu di masa penggenapan nubuat perjanjian lama, di mana kita tidak perlu lagi untuk menantikan datangnya Sang Juru Selamat, karena Dia sudah datang, Dia sudah hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita umat manusia milik-Nya ini. Tentu yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus saja. Sesungguhnya yang wajib untuk kita berlakukan di dalam masa menjelang tidak hanya merayakan Natal Kristus itu sendiri pada bulan Desember ini, tetapi adalah bahwa kita jangan pernah berhenti untuk mewartakan berita keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sifatnya kekal, yang sedang kita nantikan adalah kedatangannya yang kedua kali, agar saudara-saudara kita atau semua orang yang belum menyambut, belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya, maka kelak mereka juga mau untuk menyambutnya, menerimanya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, sehingga mereka dapat beriman percaya hanya kepadanya, karena dengan percaya kepada Kristus pasti akan diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya nubuat janji Tuhan di masa perjanjian lama telah digenapi, telah direalisasikan oleh Tuhan sendiri dalam penyataanmu melalui Yesus Kristus Sang Mesias, Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia, sungguh-sungguh telah digenapi, telah dilaksanakan oleh kehadiran-Mu, yang pada masa bulan Desember di tahun 2022 ini, kami merayakan akan kedatangan-Mu yang pertama. Kami sadar bahwa kedatangan-Mu kembali yang kedua kalinya untuk menjadi hakim bagi dunia, maka kami siap sedia juga untuk dibawa kepada suatu kehidupan yang kekal, yang tempatnya sudah Tuhan sediakan bagi kami yang mau beriman, yang mau percaya dan hidup di dalam iman percaya kami itu, sehingga mau berbagi juga kepada orang lain yang dalam kondisi belum menerima, untuk akhirnya bisa menerima dan percaya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, di saat ini tentu di antara kami masih ada banyak yang menderita akibat gangguan sakit penyakit, baik itu yang bersifat jasmani yang sekarang sedang mendera kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan apa yang kami mohon kepadamu, yaitu kepulihan dan kesembuhan secara jasmani, tapi juga kami butuhkan yang bersifat rohani, sehingga kami boleh dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian kekal itu. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, karena kami hanya bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.